Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jayanti Mandasari dan Nurul Halisa. Kami akan mempresentasikan website WordPress kami yang diberi nama Wuzu Ponsis. Nah, untuk homepage websitenya sendiri itu di sebelah kanan ada keranjang atau wishlist. Di sebelah kiri ada nama tokonya sendiri yaitu Wuzu Ponsis. Nah, sebelah Wuzu Ponsis itu ada filter kategori untuk kita tahu ada apa aja. Misalkan ada photocard, ada tas atau bag. Nah, sebelahnya lagi ada search engine yang akan membawa kita kalau kita ketik sesuatu itu langsung ke produknya sendiri. Misal kita ketik rose photocard. Nah, di sini akan langsung muncul produk rose photocard-nya sendiri. Nah, setelah itu balik lagi ke home. Nah, tadi kan udah dimasukin ya ke keranjang. Bila ingin lanjut berbelanja, klik lanjut belanja. Kalau ada kuponnya juga masukkan kupon. Nah, di wishlistnya bisa juga kita atur jumlahnya. Nah, jumlahnya sesuai kita mau belanja berapa. Setelah itu, untuk agar kita tahu berapa ongkos kirimnya, kita gunakan masukkan alamat kita dari mulai provinsi, kota, lalu perbarui. Nah, setelah itu keluar harganya, lalu lanjutkan ke checkout. Setelah itu nanti akan keluar detail alamat. Nah, seperti ini. Nah, detail tagihan itu bila kita ingin mengirim paketnya langsung ke alamat kita harus isi biodatanya dulu. Email itu wajib diisi agar kita tahu kita akan mengonfirmasinya di mana. Untuk pembayaran kita ada di via transfer. Nah, bila sudah yakin buat pesanan, klik buat pesanan. Nah, untuk dropshipper juga ada pilihan kirim ke alamat yang berbeda. Masukkan alamat yang akan dituju, lalu bila ada catatan untuk admin, tambahkan catatan di situ. Misalkan packagingnya tolong diperhatikan, atau apapun itu bisa di catatan tersebut. Nah, buat pesanan. Setelah itu ada juga kembali lagi ke home. Nah, bila kita sudah menambahkan produk tadi ke wishlist nanti akan berubah secara otomatis. Nah, ini tuh untuk produk agar kita tahu mana yang produk terbaru, mana yang harga dari yang terendah sampai yang tertinggi. Itu bisa dipilih aja. Nah, misalkan kita mau pilih dari salah satu itu,
kalau mau tampilin di wishlist, tambahkan ke keranjang aja langsung. Nah, di sini juga ada deskripsi yang menjelaskan tentang toko kami, apakah yang dijual ofisial dan apa keuntungan kita untuk berbelanja di sini. Ini juga ada komentar untuk terhadap toko atau produk di sini. Nah, seperti ini produknya. Nah, itu stok agar pembeli tahu berapa stok yang kita punya. Wishlist itu agar mencantumkan di wishlist, agar otomatis disimpan di wishlist. Nah, informasi tambahan, ulasan karena belum ada yang belanja juga, jadi belum ada ulasan. Nah, ulasan bisa dipilih aja berapa ulasan untuk produknya. Yes. Nah, bila sudah tadi ditambahkan, lalu akan muncul seperti ini. Di international shipping itu agar memudahkan yang di lain negara itu berbelanja di kita juga bisa. Nanti akan salurkan ke marketplace kita yang ada di Shopee. Misalkan yang ada di Singapura atau Filipina, itu bisa langsung klik aja di linknya. Nanti akan membawa ke marketplace kita di Shopee. Mengapa Shopee yang kita gunakan? Karena Shopee sudah banyak juga digunakan di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia. Jadi agar memudahkan konsumen juga untuk mengakses. Nah, akan langsung seperti ini tersambung ke Shopee-nya, online shop Woozupon-nya. Nah, setelah itu ada juga kontak. Kontak ini apabila ada yang mau bertanya terlebih dahulu mengenai stok atau pilihan warna atau barang ini official atau tidak, bisa juga tanyakan langsung. Nanti akan diarahkan ke WhatsApp atau Instagram tergantung pembeli nyamannya bertanya di mana, apakah di WhatsApp atau di Instagram. Nah, itu tinggal klik saja, nanti bakal tersambung ke salah satu aplikasinya. Misalkan WhatsApp, kita klik akan langsung tersambung ke WhatsApp admin. Seperti ini. Nanti lanjutkan ke chat, lalu tulis apa pertanyaannya atau apa komentarnya, bisa seperti itu. Nah, untuk marketplace kita akan ada membawa ke Shopee Woozupon sendiri. Nah, seperti ini. Kembali lagi, kenapa kita memilih Shopee? Karena Shopee itu sudah banyak yang memakainya, dan di berbagai negara juga sudah ada penggunanya.
Nah, kelebihan dari website WordPress ini adalah pertama, aplikasinya gratis, temanya juga banyak dan gratis, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, dan bisa nambahkan admin sesuai kemauan kita. Misalkan saya mau menambahkan admin baru. Nah, tinggal dimasukkan nama penggunanya, nama pengguna admin yang baru, lalu email, nama depan, nama belakang, dan situs web. Situs web itu situs web website ini. Lalu sandi, bawaan situs. Bahasa. Nah, ini sandinya dimasukkan aja. Lalu kirimkan email. Nah, untuk peranan itu tinggal dipilih aja, mau sebagai pelanggan atau penulis atau administrator. Nah, nanti bila sudah ditambahkan, tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Akan berubah, akan bertambah adminnya. Ini bisa diubah-ubah tergantung kita maunya sebagai apa, penulis atau administrator atau kreator gitu bisa. Nah, pelanggan atau apapun sesuai kemauan kita bisa. Baik, saya Nurul Halisa akan menjelaskan mengenai fungsional website dari WordPress dan kekurangannya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih sebenarnya WordPress ini apa sih? Jadi, WordPress adalah platform CMS yang paling populer dan banyak digunakan di dunia saat ini. Platform ini juga merupakan salah satu content management system yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Nah, kalau misalnya kita mau membuat website nih di WordPress, kita nggak perlu coding lagi karena sudah diatur oleh WordPress-nya sendiri, seperti itu. Nah, di website ini terdapat fitur-fitur inti yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ada post. Post ini bertujuan untuk membuat atau mempublish sebuah artikel. Kalau misalnya kita mau membuat artikel, tinggal diklik aja nih, tambah baru, artikelnya dimasukin, membuat apa, habis itu baru dipublish. Kemudian ada kategori ini untuk mengkategorikan artikel tersebut. Kemudian ada tag ini untuk memasukkan hashtag, misalnya hashtag Blackpink atau enggak hashtag Indonesia, seperti itu. Kemudian ada media. Nah, sesuai namanya, media ini digunakan untuk menambahkan gambar, video, dan media lainnya pada sebuah postingan artikel. Selanjutnya ada halaman. Halaman ini fungsinya sama kayak post, cuman bedanya nggak ada kategori sama tag. Seperti itu. Kemudian ada fitur komen. Nah, di fitur komen ini kita bisa mengatur komentar yang mana yang pantas untuk dipublikasikan dan komentar mana yang harus disembunyikan. Jadi kita filter dulu. Seperti itu. Nah, kemudian ada fitur tampilan. Nah, fitur tampilan ini untuk menghias atau mempercantik tampilan website. Nah, di sini ada tema, ini bisa disesuaikan, ada widget, menu, tajuk, latar belakang, getting started, install plugins, penyunting tema. Nah, kemudian
ada plugin. Nah, plugin ini berguna untuk menambahkan fitur-fitur yang tidak ada di website ini. Jadi kalau misalnya nih, kita mau menambahkan fitur ongkir yang ada JNE, yang ada pos, ada Indah Kargo, pokoknya komplit deh. Nah, kita harus install dulu nih di plugin. Misalnya nih, kita mau cari Wongkir, mau install Wongkir. Kita klik aja tambah baru. Nah, kalau kita punya filenya, tinggal dimasukin aja, terus install. Kalau misalnya kita nggak punya filenya, kita mau cari di websitenya juga bisa. Tinggal diketik aja Wongkir, seperti itu. Nah, kalau udah diinstal, baru deh diaktifin. Nah, nanti diaktifin lagi di metode pengiriman. Nah, seperti ini. Karena pertamanya ini cuma ada 3 metode pengiriman. Ada ini, sama ini. Kalau misalnya si Wongkirnya sudah keinstal, udah diaktifin, nanti bakal masuk ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian ada pengguna. Nah, pengguna ini berfungsi untuk menambahkan orang atau pengguna, entah sebagai customer atau administrator atau manajer dan lain-lain. Dan untuk melihat semua pengguna atau profil. Seperti itu. Nah, kemudian ada tools. Nah, tools ini berguna untuk memindahkan data dari website ke website lain. Misalnya kita mau impor data nih. Kita mau impor data, tinggal diklik aja ini impor data, terus mau ekspor ya tinggal diklik aja seperti itu. Jadi nanti datanya bakal berpindah. Kemudian di sini juga ada fitur-fitur lainnya nih. Kayak hapus data pribadi, ada tindakan terjadwal, perkakas yang tersedia, kesehatan situs, dan lain-lain. Kemudian ada pengaturan atau setting. Nah, pengaturan ini berfungsi untuk mengembangkan sebuah website keseluruhan dan mempermudah kita dalam mengatur plugins atau menginstal plugins. Nah, di sini nih ada pilihannya nih, ada umum, menulis, membaca, diskusi, media, permaling, dan privasi. Seperti itu. Nah, untuk fungsi dari website itu apa sih? Jadi, fungsinya itu pertama, karena ini websitenya tuh gratis, udah gitu gampang digunakannya, kita bisa membuat website pribadi dan blog di sini. Kemudian, kita juga bisa membuat website perusahaan, terus bisa membuat website toko online. Nah, kalau misalnya kita mau membuat website toko online, kita juga bisa nih mencantumkan marketplace lain. Kayak misalnya nih Shopee, atau enggak Lazada, Blibli, dan lain-lain. Tinggal dimasukin aja di linknya di sini, tautan linknya. Nanti pas diklik langsung ke marketplace-nya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membahas mengenai fungsi website tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangannya. Nah, kekurangannya ini cukup banyak. Yang pertama itu adalah masalah kecepatannya. Jadi tuh kalau misalnya kita mau membuka nih toko kita sendiri, pas di enter, diklik, ini loadingnya lama. Nah, loadingnya lama. Beda kalau misalnya kita nge-enter website lain. Misalnya ini. Nah, ini. Nah, kalau Shopee, websitenya langsung ke proses. Jadi nggak nunggu terlalu lama. Nah, kalau misalnya WordPress ini, kecepatannya lama banget. Kadang nggak bisa diakses, kadang harus nunggu lama, kayak gitu. Nah, kemudian keamanannya menurut saya kurang. Yang ketiga, masalah plugin. Nah, jadi si plugin ini ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah, yang berbayar itu cukup banyak dan yang tidak itu sedikit, yang gratis. Nah, masalah di plugin ini, kadang kalau misalnya kita menginstal plugin dari file kita, itu bisa terjadi error. Jadi harus diinstal beberapa kali baru bisa. Nah, kemudian website ini tuh sering error.
Jadi beberapa hari yang lalu, ini berdasarkan pengalaman saya, beberapa hari yang lalu saya menginstal plugin ongkos kirim ID untuk mengatur pengiriman. Setelah saya install, kemudian diaktifkan, kemudian websitenya error. Tiba-tiba WooCommerce ini, plugin WooCommerce hilang. Jadi saya harus menginstal lagi. Dan ketika menginstal WooCommerce, itu harus beberapa kali karena memang websitenya sering error. Padahal sudah diperbaiki nih di filenya, udah dihapus lagi di dalam htdocs-nya, kemudian diinstal lagi, tetap error. Jadi harus beberapa kali. Butuh effort yang sangat keras lah, seperti itu. Entah ini karena masalah di laptop saya atau gimana, pokoknya untuk menginstal plugin ini lumayan susah, seperti itu. Nah, kemudian untuk pilihan menunya ini, menurut saya itu tuh kayak bertele-tele gitu. Jadi yang nggak penting juga dimasukin. Masalahnya gini, misalnya ini halaman, padahal kita udah ada post nih, kenapa nggak disatuin aja gitu? Jadi nggak banyak menunya kayak gitu. Beda sama Shopee. Coba kita bandingin dengan Shopee. Nah, kalau Shopee ini menunya jelas, ada halaman utama yang dimana mencangkup penjualan, pesanan, tingkat konversi, penjualan per pesanan, total pengunjung, produk dilihat, dan grafik, dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini emang benar-benar fitur yang dibutuhkan oleh penjual. Nah, kalau di WordPress, karena emang bertele-tele, dan juga kita harus menginstal plugin juga. Nah, pluginnya itu kalau misalnya mau seperti ini, pluginnya harus berbayar, seperti itu. Kemudian segala yang ada di WordPress ini kebanyakan itu harus disetting manual. Kayak misalnya nih, untuk zona pengiriman ini, kalau misalnya kita mau mengirim ke seluruh negara, kita harus masukin semua wilayah negara. Misalnya Indonesia, kita masukin dulu di sini nama zonanya Indonesia. Terus kita klik nih semua provinsi di Indonesia nih, tuh satu-satu. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalnya di setting manual seperti ini akan memakan banyak waktu. Kemudian, nah, terkadang untuk men-setting metode pengirimannya suka error. Jadi sudah menginstal plugin nih, misalnya ongkos kirim ID, tapi di sininya nggak ada. Nah, di sininya nggak ada. Yang ada cuma ongkir doang. Padahal di sininya sudah dimasukkan lisensi sama kodenya. Tapi tetap error. Nah, kayak gitu. Jadi kekurangannya juga websitenya ini sering error, seperti itu. Nah, kemudian selain itu, website ini tuh terbatas. Jadi segalanya tuh harus bayar gitu. Kalau misalnya mau komplit, nggak kayak Shopee. Kalau Shopee kan gratis, website gratis, kita menggunakan gratis, dan fitur-fiturnya juga lengkap. Nah, kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi ada keterbatasan dalam pengembangan. Karena gini, untuk mendapatkan tampilan dan fungsi yang benar-benar kita butuhin kayak gini, itu nggak bisa dengan kemampuan dalam bahasa pemrograman PHP, JavaScript, atau yang lain. Jadi emang harus membutuhkan pemrograman lebih, seperti itu. Nah, kemudian untuk tema dan warnanya itu terlalu monoton. Jadi gimana ya, nggak punya karakteristik gitu, karakteristik untuk website ini. Kalau Shopee kan kayak gini nih karakternya. Nah, seperti ini nih. Untuk tampilannya seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini karakternya nih. Banyak fiturnya dan segala macam nih. Seperti ini. Nah, kalau WordPress ini terlalu monoton kayak gini. Ya udah simpel aja gitu. Nah, kayak gini. Walaupun kita menggunakan tema yang berbeda, tapi tetap aja kayak yang sama aja. Cuman kayak beda sisi letaknya atau enggak beda warnanya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada support.
Nah, di website WordPress ini nggak ada yang namanya support system. Maksudnya gimana? Jadi di setiap website ini biasanya itu mempunyai support system. Supaya kenapa? Supaya jika ada kendala di WordPress-nya ini, di websitenya ini, bisa menghubungi customer service-nya untuk diperbaiki. Nah, kalau di sini kan nggak ada nih, di sini nggak ada. Tapi kalau kita bandingin sama Shopee, ini ada, di sini ada emailnya, ini ada teleponnya. Jadi kalau misalnya seolah-olah sewaktu-waktu kita menggunakan website ini terus error, kita bisa nih menghubungi customer service-nya atau meng-emailnya seperti itu. Nah, kalau di WordPress ini nggak ada kayak gitu. Ada sih, ada, cuman kita nggak bisa berharap banyak karena untuk menunggu balasannya juga kita butuh beberapa waktu gitu, kayak misalnya berhari-hari atau enggak kita harus nunggu beberapa jam seperti itu. Nah, kalau misalnya Shopee ada live chatnya juga, jadi kita bisa berharap nih, wah pasti bakal dibenerin nih dalam 1 menit atau misalnya 5 menit atau misalnya 1 jam seperti itu. Itu untuk kekurangannya. Nah, kemudian untuk pemilihan fiturnya itu kurang. Maksudnya gimana? Jadi kita nggak bisa memanfaatkan semua fiturnya. Kenapa? Karena ada yang dibatasi. Nah, seperti ini nih. Ini kan disaranin nih sama si WordPress-nya untuk menginstal Elementor. Nah, tapi ketika diinstal ternyata harus beli Pro untuk menggunakan semua fitur-fiturnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mengirim ke luar negeri, itu kita harus menghitung pajaknya manual. Kalau Shopee ini kita bandingin dengan Shopee, kalau Shopee ini sudah dihitung otomatis seperti itu. Jadi semuanya di sini WordPress ini rata-rata harus disetting manual seperti itu. Nah, untuk lebih fleksibel sebenarnya lebih enak untuk berjualan di marketplace ini yang udah jelas gitu. Nah, kalau misalnya di WordPress ini butuh keahlian khusus untuk mendekor atau misalnya memperbaiki website ini biar terlihat seperti kayak gini. Nah, kayak gini butuh keahlian khusus. Nah, kalau untuk pemula mungkin saya lebih suka yang ini seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk kekurangan dari WordPress ini. Sekian untuk presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.